Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah masih membahas tentang tema memanusiakan manusia. Nah sekarang kembali kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah kebetulan pertanyaannya hampir sama dengan apa yang saya tanya tadi nih Ustadz nih. Dari Instagram dari @rizaldi_yunardi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kita melakukan perbuatan yang tidak manusiawi, tapi hal ini adalah tuntutan pekerjaan. Misalnya ya, mengusir fakir miskin dari satu tempat yang kita jaga. Apakah saya berdosa? Pertanyaannya, mohon izin jawab Ustadz. Mohon maaf, kita tidak boleh berkata berdosa. Lihat dulu sisinya, dua sisi ini yang harus kita lihat. Yang pertama mohon maaf, ada memang kerjanya seperti itu. Saya mau tanya Mas Padli, kira-kira dokter yang mengamputasi kaki seseorang itu tidak manusiawi? Kalau nggak dipotong terbahaya, bisa merambat ke atas. Iya benar. Oh, iya. Jadi pekerjaan seperti ini menurut kita tidak manusiawi. Tapi menurut dokter itu yang terbaik untuknya. Karena kalau tidak dipotong, tidak amputasi bisa menyebar ke mana-mana penyakit itu. Yang kemudian mohon maaf memutuskan perkara secara adil lalu memberikan peringatan. Ada namanya gini, ada tahapan kalau penegakan hukum itu kan sosialisasi, informasi, mengamankan orang miskin dari sebenarnya mengamankan dia dari bahaya. Kalau dia berada di jalanan bisa jadi membahayakan orang. Termasuk mengamankan sesuatu penegakan hukum untuk menertibkan para pedagang jangan sampai justru membahayakan dirinya kan. Atau juga bisa menghalangi menzalimi orang lain, mengambat orang lain. Bisa jadi gara-gara apa yang dilakukan bisa juga. Jadi tapi harus mencari solusi, memberi solusi. Jadi lihat dulu, oh ya ada masalah, jadi berikan solusi baru kita atasi. Mengusir seseorang jangan ngusir sebelum ada solusinya. Ada tempatnya. Betul, terima kasih banyak Ustadz. Jadi segala sesuatu itu kita menganggap selalu hal itu buruk ya. Apalagi itu bicara masalah tentang keamanan dan ketenangan. Bisa jadi dia justru diamankan itu jangan sampai dia justru bahaya. Betul. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram dari @yuli_yuliwati_. Assalamualaikum Ustadz, saya sering lihat senior saya memperlakukan anak baru sangat nggak manusiawi. Disuruh-suruh yang gak manusiawi, dikata-katain yang gak manusiawi, sampai anak barunya sering menangis sendirian ya. Tapi saya juga gak bisa berbuat apa-apa nih. Apakah saya juga ikut dosa kalau menyaksikan hal itu tapi gak ngapa-ngapain? Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Nah nih Habib jawab Bib, mohon izin Bib. Ini biasanya di kampus kalau anak baru suka kejadian begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apabila kalian melihat kemungkaran, kalau sanggup menasihatinya, nasihatilah. Dan kalau tidak sanggup, carilah bantuan untuk menolongnya. Dan apabila tidak sanggup dan takut menjadi korban, karena takut ketahuan, karena ngaduin dan lain sebagainya, maka doakanlah, itu adalah selemah-lemahnya iman. Kan kita tahu bagaimana hadisnya Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Oh, ada aful iman atau bahwa dhaiful iman. Selemah-lemahnya iman itu doain. Tapi kalau kita mampu, kita kasih tahu. Karena apa? Kasihan dia dihina, dijolimin, diseksa, disuruh guling-guling lah, dikasih makan kotoran lah atau apapun. Subhanallah. Atau dikasih macam-macam lah. Itu banyak terjadi. Misalkan tahunya digosok-gosok kemana atau makanannya digosok-gosokin kemana. Dia akhirnya kotor makanan tersebut dia makan. Nah inilah yang satu hal yang menjadi orang yang zalim. Dan ingat juga siapapun mereka yang bertindak zalim minta ampunan lah. Karena apa? Minta maaf kepada orang yang kita zalimi itu adalah harus kita lakukan. Karena ada hablum minannas di sini yang disampaikan Ustadz Maulana. Hablum minannas di sini kalau kita tidak minta ridhonya, tidak minta maafnya, kita nggak dapat, maka celakalah kita dan nanti ada di mizannya Allah kita diperhitungkan. Nauzubillah min dzalik ya, buat senior yang baru masuk kuliah ini jangan digituin. Karena kita nggak tahu nanti suatu saat kita butuh juga dengan dia pada saat kita nanti keluar dari kampus. Jangan-jangan itu jadi bosnya, karena bisa jadi. Rapa kemarin daftar di Bandung ya? Enggak, dia sih udah aman. Dulu saya juga kan ngerasain kayak gitu Ustadz. Maaf sekarang giliran muhasabah, bukan kita lagi. Ya kalau gitu buat jamaah Islam itu Indah langsung aja kita dengarkan muhasabah dari Ustadz Syam ya, sekaligus doa dari Habib Usman. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu Indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal atas segala yang Allah berikan kepada kita. Tak ada sesuatu pun yang Allah berikan kepada kita yang sia-sia dan gratis begitu saja tanpa kita dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat.
Allah katakan dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran, perasaan, hati, semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak orang yang kita menggunakan telinga ini untuk menzaliminya. Kita mendengarkan hanya kabar burung lalu kita sebarkan berita yang tidak benar. Kita tidak mengklarifikasi terlebih dahulu ketika ada kabar yang datang kepada kita, kita langsung emosi, subhanallah. Padahal kita tidak tahu informasi yang datang ini benar atau tidak. Kita tidak tahu informasi yang datang ini adalah sesuatu yang tepat atau tidak. Lalu kita langsung menghakimi orang lain. Seperti yang dikatakan tadi, contoh ada orang yang dituduh mencuri, lalu kita langsung menghakiminya, lalu ternyata dia bukan pelakunya. Bahkan kalaupun dia pelakunya, bukan kita yang berhak untuk menghakiminya. Maka pendengaran pun akan dimintai pertanggungjawaban. Mata yang Allah berikan kepada kita, berapa kali kita lakukan untuk kezaliman, berapa kali kita lakukan untuk menzalimi orang lain. Kemudian ada hati kita, al-fuad, perasaan kita. Kita pun kadangkala membebani orang lain, mencelakai orang lain, merendahkan orang lain dengan perasaan merasa lebih baik daripada orang lain, dengan perasaan lebih mulia daripada orang lain, dikarenakan jabatan dunia, dikarenakan ilmu dunia, maka kita merendahkan orang lain dengan perasaan tersebut. Dan itu semua kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai atau ditanyai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah dengan dikatakan orang yang bertakwa adalah orang yang hati-hati dalam menjalani hidupnya. Jangan sampai menyakiti orang lain, fisiknya, perasaannya dengan verbal ataupun non verbal. Kenapa? Karena ternyata takwa itu adalah takutnya kita akan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Mari sama-sama kita berdoa dipimpin oleh guru kita Habib Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sabitna ya Allah bil iman wal islam wal ihsan wat tauhid wal istiqamah wat taqwa wal istiqamah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Mungkin di antara kami telah bermaksiat, di antara kami telah berbuat dosa, di antara kami telah melakukan perbuatan judi, zina dan lain sebagainya ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Kuatkanlah iman Islam takwa kami ya Allah. Kalau bukan karenamu ya Allah, kalau bukan Engkau yang menolong kami ya Allah, siapa yang ingin menolong kami lagi ya Allah? Kalau bukan karena Engkau ya Allah, kalau bukan karenamu ya Allah yang ingin membantu kami, menolong kami, memberikan hidayah kepada kami, siapa lagi yang akan menolong kami di dunia yang fana ini ya Allah? Engkau Tuhan kami ya Allah. Engkau Tuhan kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang bertakwa ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah yang bertaubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Barik Allahumma lana ya Allah ya Rabb fi syahr Ramadan. Barik Allahumma lana ya Allah ya Rabb fi syahr Ramadan. Barik Allahumma lana ya Allah ya Rabb fi syahr Rajab wa Sa'ban. Wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.